Walking alone, the streets are empty. Rio yang mengendarai mobil memasuki rumah mewah bak istana milik Raharja Wijaya, yang mana dua orang satpam telah berdiri di depan gerbang masuk. Melihat kedatangan Rio, mereka bergegas membukakan pintu gerbang. "Selamat pagi, Tuan," sapa mereka tersenyum ramah sambil menundukkan kepala menyambut kedatangan Rio. "Selamat pagi," sahut Rio santai, membuka kaca mobil dengan memasang wajah datar. Tumben Tuan datang ke rumah Pak Raharja pagi-pagi begini. Tidak biasa-biasanya," gumam satpam tersebut kepada temannya. "Iya, aku juga heran. Pak Raharja tidak akan memanggil anaknya kalau tidak ada urusan penting. Lagian Tuan kalau tidak terpaksa, mana mau menemui ayahnya. Kita berdoa saja, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Aku kasihan sama Tuan Rio, selalu dimarahi Pak Raharja." Curhat satpam itu lagi. Sementara temannya menggeleng-gelengkan kepala. Kehidupan orang kaya memang susah ditebak. Terkadang terlihat seperti buah kedondong. Di permukaan terlihat halus, tetapi di dalam dipenuhi dengan serabutan. Kau jangan berbicara sembarangan. Nanti ada yang mendengar. Bersiap-siaplah kau kena pecat, bisik salah seorang satpam kepada temannya, bersamaan kembali menutup pintu gerbang. Di ruang tamu telah duduk Raharja, membaca koran berita dengan satu gelas kopi tersedia di meja. Rio berjalan menghampiri lelaki paruh baya tersebut. "Bagaimana kabarmu?" tanya Raharja. "Baik," jawab Rio singkat, sambil memandang jam tangan yang terpasang di tangan kirinya. Refleks Raharja tersenyum menyaksikan tingkah laku Rio. "Apa kau tidak berniat menanyakan kabarku? Dan apakah menemuiku sangat membuang waktumu?" sentil Raharja sambil mengambil gelas lalu meneguk kopinya. "Maaf, Pak. Jika tidak ada yang ingin kau katakan, aku pamit. Aku ada jadwal meeting," ucap Rio datar, tanpa memandang ke arah Raharja. Tiba-tiba Raharja tertawa histeris. "Begitu berhargakah waktumu?" tanya Raharja memandang menelisik ke arah Rio, bersamaan membanting kasar koran beritanya ke meja. Rio telah paham akan sifat ayahnya. Aroma perang sudah mulai tercium. Inilah yang membuat Rio sangat jengkel dan enggan menemui Raharja. "Kau kuberikan tugas penting. Secepatnya perintahkan bawahanmu untuk menggusur bangunan minimarket yang terletak di dekat minimarket yang baru aku buka itu. Aku telah memberikan mereka waktu tenggang selama 3 minggu untuk berpikir, tetapi mereka tidak mengindahkan keinginanku. Maka lakukanlah cara kekerasan," ucap Raharja berapi-api, menatap tajam ke arah Rio. "Pak!" refleks Rio berteriak. "Aku tidak akan melakukan perintah terkutukmu itu," jawab Rio tegas, wajah memerah. Kau beraninya menantang keinginanku?" Refleks Raharja menyambar gelas kopi dan membantingkannya ke lantai. Kring. Serpian kaca gelas dan tada kopi Raharja berserakan di lantai. Pembantu yang tadi berdiri di dekat ruangan tamu gemetar
ketakutan berlari meninggalkan ruangan tersebut. Apa yang membuat kau berani menantang perintahku? Apakah selama ini aku sudah terlalu banyak memberikan kelonggaran kepadamu? Apapun alasannya, minimarket itu harus dilenyapkan. Aku baru bisa tenang setelah minimarket itu hancur, ucap Raharja tersenyum culas. Aku memang anak kandungmu, tapi bukan berarti kau bebas menyuruhku untuk melakukan hal keji itu, ucap Rio bangkit dari duduknya. Secepat kilat Raharja melangkah ke arah Rio. Prak! Tamparan kuat Raharja melayang ke pipi oval Rio. Rio sedikit meringis karena tamparan yang dilayangkan Raharja. Anak sepertimu mengerti apa? Bagaimana perjuanganku membangun perusahaan ini, jadi kau jangan sesekali membangkangku. Aku tidak akan segan-segannya mengalihkan hak warisan jika berani lagi menantangku, ancam Raharja. Pa, silahkan berbuat apa yang kamu inginkan, tapi aku tidak akan melakukan hal itu, jawab Rio datar. Bersamaan berjalan, ingin meninggalkan ruangan tersebut. Baik, jika kau tidak ingin melakukannya, biar aku yang akan menyelesaikan semuanya. Tapi ingat, aku secepat mungkin akan mencabut wewenangmu sebagai CEO perusahaan, ancam Raharja. Rio melangkah keluar tanpa pamit, tidak mengacuhkan ocehan Raharja. Rio memasang wajah kesal, bercampur emosi, namun dibendung, hanya membuang-buang waktu melayani orang tua seperti itu. Dasar kau anak ini, umpat Raharja menghela nafas kencang, menghenyakkan bokong ke sofa. Kau tak ubah sama seperti ibumu, tidak pernah mengikuti dan mematuhi perintahku, selalu membantah, bisik batin Raharja. Rio bergegas menuju mobil yang terparkir di depan halaman, membuka pintu dan menutup kencang mobil tersebut. Terburu-buru menyalakan mesin mobil dan melaju secepat kilat, meninggalkan kediaman Raharja. Han, aku ada urusan penting keluar kota beberapa hari ini. Tolong handle perusahaan sepeninggalku, ucap Rio di telepon genggamnya sambil mengendarai mobil dengan kencang. Hah, Rio, kau yakin ingin pergi sendirian? Apa kau akan sanggup mengemudi sejauh itu? Apa kau tidak akan lelah? Ucap Han mencemaskan Rio. Haha, Han, kau seperti kakek-kakek keriput yang mencemaskan keselamatan cucumu, jawab Rio tertawa di seberang. Bullshit, kau masih sempatnya menghumbar lelucon. Ya sudah, kau berhati-hati di jalan. Kabari aku jika kau sudah sampai, ucap Han lagi. Baik, ucap Rio memutuskan panggilan. Aku bahagia memiliki kakak sepertimu. Kau lebih perhatian dibandingkan ayah kandungku sendiri, bisik batin Rio, bersamaan fokus memandang ke depan mengendalikan kemudi. Rio memarkirkan mobilnya tepat di sisi kanan jalan raya setelah menghabiskan waktu 2 jam di perjalanan. Berlahan Rio membuka map berwarna hitam, membaca alamat yang tertera di laporan tersebut. Benar, ini sama dengan alamat yang tertera di berkas ini, gumam Rio. Rio membuka pintu mobil, lalu keluar, mengamati kondisi di sekitarnya. Berjarak 30 meter dari tempat Rio berdiri tegak bangunan sederhana bercat warna biru muda. Di sekeliling bangunan berjejer tanaman hias, dan di sudut pekarangan ditumbuhi pohon cemara.
Suasananya sangat adem, nyaman karena terletak di kawasan perbukitan. Tok, tok, tok. Rio mengetuk pintu rumah tersebut. "Permisi," sahut Rio sambil mengetuk pintu. Tak lama pintu dibuka. Terlihat wanita parubaya tepat berdiri di depan Rio. "Maaf, siapa kamu? Apa keperluan mendatangi rumahku?" ucap wanita tersebut. Sejenak mengamati penampilan Rio yang berseragam formal. "Maaf Bu, kedatangan saya sangat mengganggu kenyamanan Anda. Sekiranya Anda mengizinkan, bolehkah saya berbicara di dalam untuk menyampaikan tujuan saya datang ke sini?" ucap Rio ramah sambil tersenyum. Wanita tersebut mengangguk. Rio mengeluarkan lembaran berkas dari tas kantor berwarna hitam yang terbuat dari kulit, lalu menyodorkan berkas tersebut ke depan wanita parubaya itu. "Apa benar ini alamatmu, Ibu? Dan apakah benar ini data personal kamu?" tanya Rio lagi. Wanita tersebut menatap tajam setiap baris tulisan yang tertera di berkas tersebut. Lalu di sudut kiri bagian bawah terpajang foto pria dan dirinya berukuran 3x4. Tiba-tiba wajah wanita tersebut memerah. "Maaf, siapa kau? Aku tidak mengenalmu dan aku tidak tahu tentang kertas ini. Silahkan pergi sekarang juga dari rumahku," ucap wanita itu tiba-tiba dan agak panik. Bersamaan telepon genggam Rio berdering. Lalu Rio menjawab panggilan. "Apa? Tidak?" Terpampang kaget. Di wajah Rio bercampur cemas setelah menjawab dan mendengarkan ucapan di dalam telepon genggamnya. "Baik, saya akan segera pulang secepatnya," ucap Rio memutuskan panggilan. Bergegas merapikan berkas dan memasukkan ke dalam tasnya. "Bu, mohon maaf telah mengganggumu. Lain waktu aku akan kesini lagi. Ada hal mendesak yang harus aku temui. Terima kasih," ucap Rio terburu-buru, lalu bangkit dari duduknya menuju mobil yang terparkir di depan halaman wanita tersebut. Siapakah wanita parubaya yang ditemui Rio? Lalu, apakah kabar yang diterima Rio dari panggilan telepon tersebut sehingga membuatnya begitu panik dan cemas?